ketika Nabi Adam dan istrinya melanggar aturan Allah, maka dikeluarkanlah keduanya dari jannah. Lalu ada banyak pendapat tentang di mana tempat Nabi Adam dan istrinya diturunkan. Seorang ilmuwan Belanda, Van K. Regenhover, berpendapat bahwa Adam diturunkan di sebuah daratan yang dikenal dengan nama Yates. Yates merupakan sebuah daratan yang sangat luas yang kemudian tenggelam dan menyisakan daratan yang kita kenal sekarang sebagai negeri Belanda. Menurut Regenhover, keturunan Adam pada awalnya adalah makhluk-makhluk raksasa, kemudian pada perkembangannya menjadi kerdil seperti sekarang ini, dan kehidupan manusia menurutnya sudah dimulai sejak jutaan tahun yang silam. Pendapat Regenhover mengenai awal kehidupan umat manusia nampaknya sejalan dengan pendapat Dr. Mustafa Mahmud. Di dalam bukunya Bacaan Masa Depan, beliau berpendapat bahwa umur manusia di muka bumi lebih dari 1 juta tahun, barangkali 10 juta tahun. Sementara itu, seorang penulis dari Irlandia, Lars F. Haglund, berpendapat bahwa tempat turunnya Adam tidak lain adalah di wilayah Skandinavia yang meliputi Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia, bersumber dari buku Para Penghuni Bumi Sebelum Kita karangan Muhammad Isa Daud. Lalu ada pula yang lebih menarik. Pada tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka, ada hal yang sangat menarik, yaitu ketika ia menulis karya tafsirnya, ia tidak hanya memasukkan peristiwa apa yang sedang terjadi saat itu ke dalam tafsirnya, namun juga mencantumkan cerita-cerita lokal yang berkaitan dengan penjelasan suatu ayat. Seperti halnya kisah Nabi Adam, konon ketika dari surga, ia diturunkan di Pulau Sumatera yang disebut dengan Pulau Suwarna Dwipa. Pemaparan ini bisa ditemui ketika Buya Hamka memaparkan tafsiran ayat 36 hingga 38 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini berkisah tentang Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya di taman surga, salah satunya yakni mengonsumsi makanan apapun yang mereka berdua inginkan, namun dilarang untuk mendekati satu pohon dan mengonsumsi buahnya. Perihal nama buah pohon tersebut yang selama ini sangat familiar didengar, yakni buah huldi atau buah yang kekal. Menurut Buya Hamka, itu penafsiran yang salah, sebab bukan Allah yang menamainya, melainkan dari setan ketika membujuk Nabi Adam. Dalam riwayat yang ditampilkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan juga dari Ibnu Abi Hatim yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud beserta sahabat lainnya, menceritakan bahwa ketika itu iblis hendak masuk ke dalam surga, namun dihadang oleh malaikat penjaga surga. Lalu iblis merayu seekor ular yang waktu itu masih berkaki 4 agar diperbolehkan masuk ke dalam mulutnya. Ular tersebut mengiyakan dan masuklah iblis ke dalamnya sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Melalui ular tersebut, iblis pun leluasa merayu Nabi Adam agar memakan buah terlarang itu. Namun karena Nabi Adam selalu menolaknya, akhirnya iblis pun merayu Hawa, dan Hawa akhirnya termakan bujuk rayuan si iblis hingga keduanya memakan buah tersebut. Maka atas perbuatannya itu turunlah ketiganya ke bumi ini. Lalu di manakah Nabi Adam dan Hawa pertama kali diturunkan? Jawaban inilah yang menguntai banyak pernyataan. Dikutip dari riwayat Ibnu Hatim yang diterima dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Adam diturunkan di Bukit Safa, sedangkan Hawa diturunkan di Bukit Marwah. Dalam riwayat selanjutnya dijelaskan bahwa Nabi Adam diturunkan di antara Mekah dan Taif. Kemudian dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sedang Hawa di Jeddah. Ini adalah riwayat yang sering dijumpai. Namun tahukah kita semua bahwa Buya Hamka memaparkan cerita yang berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan riwayat-riwayat tersebut. Dikutip dari kisah Syekh Yusuf Tajul Halwati dalam surat-surat yang ia kirim dari Ceylon atau Ceylon kepada para muridnya yang berada di Makassar dan Banten pada akhir abad ke-17.
Sebelum Syekh Yusuf tersebut dipindahkan ke Afrika Selatan, beliau selalu menyebutkan bahwa beliau sangat bersyukur sebab di pulau pengasingan itu, yakni Pulau Serendip, selain menjadi tempat turunnya Nabi Adam, beliau masih bisa beribadah kepada Allah. Cerita dari Syekh Yusuf itulah yang kemudian mewarnai hasanah cerita-cerita terkait Nabi Adam. Dan pada waktu itu Pulau Serendip diduga kuat adalah nama lain dari Pulau Ceylon. Namun dalam penyelidikan para ahli yang terakhir, kata Buya Hamka, Pulau Serendip bukanlah Pulau Ceylon, melainkan Pulau Sumatera. Karena kata Serendip merupakan bahasa Sanskerta yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Maksud dari Serendip ialah Swarna Dwipa, yang merupakan nama lain dari Pulau Sumatera zaman dahulu. Sekalipun ada rasa bangga sebab asal muasal manusia dari Pulau Sumatera, kata Buya Hamka, namun dari cerita-cerita tersebut tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan sebab tidak ada satupun hadis sahih yang menguatkannya. Wallahu a'lam bishawab.